hati mereka tergerak. Kebutuhan dan permasalahan yang membuat pendengar berkata, "Itu saya." Setelah pembukaan berhasil membuat pendengar mau mendengar, tugas berikutnya adalah bagaimana Anda membuat mereka merasa pembicaraan ini menyentuh hidup saya. Disinilah bagian badan bekerja. Sebenarnya apa itu badan? Kalau kepala menyiapkan pendengar untuk mendengar, maka badan membuat pendengar merasa bahwa pembicaraan ini relevan, nyata, dan penting bagi mereka. Kalau bagian ini lemah, solusi akan terdengar seperti promosi. Kalau bagian ini kuat, solusi akan terdengar seperti jawaban. Mengapa badan penting? Jadi orang jarang bergerak hanya karena solusi yang cerdas. Orang bergerak ketika mereka sadar bahwa masalah itu nyata, masalah itu dekat, dan masalah itu berdampak. Jadi badan bukan tempat untuk menjual diri, tetapi tempat untuk menunjukkan bahwa pembicara sungguh mengerti realitas pendengarnya. Ada 3 tugas badan. Sebelum menawarkan solusi, pastikan 3 hal ini terjadi. Yang pertama, pendengar melihat dampak langsung masalah itu pada mereka. Yang kedua, pendengar merasa masalah itu memang penting untuk direspon. Dan yang ketiga, pendengar menerima penopang sederhana, data, perbandingan, atau ilustrasi yang membuat masalah terasa nyata. Ada tanda bahwa badan sudah mulai bekerja. Kalau bagian ini berjalan dengan baik, pendengar biasanya mulai berpikir, lalu kita harus bagaimana? Kalau pertanyaan itu mulai muncul dari dalam diri mereka sendiri, berarti pembicaraan sudah bergerak ke arah yang benar. Contoh, konteks open house. Misalnya ada orang tua bertanya, kalau sekolah ini bagus, kenapa biayanya segitu? Dan apa bedanya dengan sekolah lain yang bilang hal yang sama? Pertanyaan seperti ini jangan langsung dijawab dengan daftar keunggulan. Seringkali yang sedang muncul bukan sekedar soal biaya, tetapi kebutuhan untuk merasa nyaman dan yakin. Coba lihat jawaban berikut ini. Bapak Ibu, saya mengerti pertanyaan yang diajukan. Karena memilih sekolah hari ini bukan seperti memilih kursus tambahan. Ini keputusan yang akan ikut membentuk anak Bapak dan Ibu selama bertahun-tahun ke depan. Kebanyakan orang tua datang dengan 3 kerinduan yang sama. Anak bertumbuh dalam prestasi, bertumbuh dalam karakter, dan juga bertumbuh dengan hati yang sehat. Tetapi justru karena kita menginginkan 3 hal itu, kita juga membawa 3 kekhawatiran. Jangan sampai anak hanya mengejar nilai, tapi kehilangan arah. Jangan sampai disiplin berubah jadi tekanan. Dan jangan sampai lingkungan belajar membuat anak merasa sendirian. Nah, Bapak Ibu, ini adalah fase menyadarkan akan kebutuhan. Di titik ini, Anda bisa masuk ke teknik pertama yang bisa membuat masalah terlihat seperti perjalanan waktu. Teknik jam. Dulu, sekarang, dan nanti. Teknik jam membagi waktu ke dalam 3 fase. Dulu, sekarang, dan nanti. Dengan membagi waktu seperti ini, pendengar dapat melihat perbandingan lalu menangkap dampaknya secara lebih jelas. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan, dulu anak-anak belajar di dunia yang lebih sederhana. Tantangan ada, tapi tidak sedekat hari ini. Sekarang, tantangan datang dari banyak arah. Tuntutan akademik, distraksi gawai, tekanan sosial, dan kompetisi yang semakin ketat. Anda tidak perlu besar-besarkan, cukup bicara seperti orang memegang kenyataan. Dan coba Ibu, Bapak bayangkan, beberapa tahun ke depan, bukan hanya nilai yang akan diuji, tapi juga ketangguhan mental, integritas, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan mengambil keputusan yang benar. Perhatikan baik-baik. Teknik jam menolong pendengar melihat satu hal. Masalah ini bukan sekedar soal sekolah mana yang bagus. Ini soal anak saya sedang disiapkan untuk dunia seperti apa. Di titik itu, pertanyaan awal tentang biaya tidak hilang, tetapi posisinya berubah. Ia menjadi bagian dari pertanyaan yang lebih besar. Apakah investasi ini benar-benar menjawab kebutuhan itu? Selain itu, Anda bisa memperdalami dengan teknik kedua. Teknik segitiga. Membuat masalah terlihat dari 3 sisi. Teknik segitiga menolong satu masalah tidak terlihat sempit. Pendengar dibantu melihat kedalaman dengan cara sederhana. 1 isu, 3 sisi. Kita ingin anak-anak cerdas. Tapi kita juga ingin mereka kuat dalam karakter. Kita ingin mereka aman secara emosional, mampu berdiri, bukan rapuh. Lalu ajukan pertanyaan yang membuat orang tua berpikir tanpa merasa diserang. Sekarang mari kita coba jujur. Apakah prestasi selalu berjalan bersama karakter? Apakah anak yang disiplin selalu punya hati yang sehat? Apakah anak pintar selalu punya keberanian untuk berkata benar saat teman-teman salah?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak menuduh, tetapi ia membuka ruang kesadaran. Pendidikan bukan sekedar akademik. Disinilah badan bekerja. Pendengar mulai memegang masalah itu dengan tangan mereka sendiri. Mereka merasa, iya, ini nyata. Dan kemudian, berikan data dan ilustrasi secukupnya. Tepat sasaran. Jangan terlalu berikan data yang panjang. Gunakan data atau ilustrasi secukupnya sebagai penopang, bukan sebagai senjata. Belakangan ini, kita makin sering mendengar anak-anak yang kelihatannya baik-baik saja, tapi dia benar lelah dan kehilangan motivasi. Ada yang jadi mulai cemas, ada yang tidak tahan gagal, ada yang merasa nilai menentukan harga dirinya. Di fase ini Anda tidak perlu menyebut angka karena pendengar sudah mengenali fenomenanya. Dalam badan, data bukan untuk mengalahkan pendengar. Data adalah lampu kecil yang membuat pendengar melihat realitas dengan lebih terang. Akhirnya, badan mengajarkan satu kebijaksanaan sederhana. Sebelum orang menerima jawaban, mereka perlu merasa pertanyaannya dimengerti. Dan ketika kebutuhan pendengar diakui dengan jujur, pembicaraan tidak terasa seperti promosi, melainkan seperti pertolongan. Bab berikutnya akan membawa kita masuk ke sirip. Bagaimana menyampaikan solusi dengan jernih, realistis, dan bisa dijalani tanpa membuat pendengar merasa dibebani.